Hai guys, maaf ya uploadnya agak terlambat. Sebagai gantinya, saya akan merangkum film yang banyak kalian request nih, berjudul Pocong Keliling 2010. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali dengan prosesi pemakaman Tionghoa. Asbun dan Bomboy mengeluh karena peti yang ia gendong sangat berat. Ia berpikir hal itu dikarenakan banyak harta yang dibawa bersama si mayat. So tahu, kali aja bukan harta, kali aja dosa. Film pun dimulai. Selesai pemakaman, Asbun dan Bomboy berlagak menangis terseduh-seduh agar mendapat lebih banyak uang tip. Setelah jamaah pulang, mereka menghitung uangnya. Ada cuma 1.000, ada 125 lumayan. Tak sampai di situ, malamnya mereka menggali kembali kuburan tadi pagi untuk mengambil hartanya. Di sisi lain, dua orang reporter bernama Monik dan Akbar dengan mobil bututnya baru sampai di perkuburan itu. Nggak pakai lama, mereka langsung beraksi. Bertemu lagi dengan saya Monik dalam program Mitos-Mitos Ibu Kota. Tiba-tiba angin berhembus kencang menyebabkan Monik kelilipan. Akbar pun meniupnya. Syuting dilanjutkan dengan Monik yang membacakan tutorial melihat setan. Mata kita harus ditiup dulu. Benar saja, para setan mulai berdatangan. Mereka pun segera pergi. Asbun dan Bomboy berhasil membuka peti matinya. Mereka langsung gas mengambil cincin. Tiba-tiba mulut si mayat berdarah. Bomboy pun berpikir positif. Pasti waktu dimandiin lidahnya kegigit. Hunting dilanjutkan, namun sekali lagi Bomboy masih berpikir positif. Jarinya kan ente angkat tuh, urat sarafnya masih nyambung sama urat mata, jadi dia melek. Tak lama si mayat bangun. Mereka langsung kabur, kebetulan bertemu Monik dan Akbar. Mereka pun langsung diwawancarai. Selama jaga kuburan di sini pernah lihat setan? Pernah. Seketika mereka kabur karena si setan beneran muncul. Paginya Monik dan Akbar dimarahi bosnya karena selalu membawakan konten yang gak bermutu. Akbar pun menyalahkan mobil yang difasilitasi si bos. Ya usaha dong kalian, yang penting kalian bawa liputan yang bagus kemari. Si bos mengancam akan memecat mereka jika next konten mereka tetap sama. Monik masih bersedih atas kemarahan bosnya. Akbar datang membawakan berita tentang polling, tapi Monika berpikir itu adalah isu politik. Yang gue maksud polling, pocong keliling. Pocong keliling. Asbun dan Bomboy ke pasar dengan sisa uang yang semakin menipis. Tak sengaja, Bomboy membaca koran tentang pocong keliling. Ia mendapat suatu ide. Namun, si pembaca koran marah karena disangka si Asbun menyebutnya pocong. Apa gak ada pocong yang hitam kayak. Pagi-pagi sekali, Asbun dan Bomboy sampai di stasiun Pondok Samaranta. Sampai malam, mereka terus berjalan. Ternyata Monik dan Akbar juga ada di lokasi untuk meliput pocong keliling. Monik mengeluh karena lokasi pocong keliling itu nggak sesuai dengan ekspektasinya. Katanya komplek itu komplek mewah, tapi kita kok harus lewatin stasiun yang serem. Emang kompleknya mewah, Mon. Cuman masalah tempatnya aja rada terpencil. Dalam kebingungannya mencari lokasi, mereka membaca petunjuk arah. Komplek Bukit Berbunga. Scene pindah ke kompleks Bukit Berbunga. Salah satu warga habis resepsi pernikahan. Mereka adalah Romi dan Angel. Romi dan Angel masuk kamar untuk menikmati malam pertama. Namun, ada yang ngetok pintu. Romi pun membukanya. Ternyata itu Dadang, security kompleks.
Ia menawarkan diri mau menjaga rumahnya Romi. Malam ini nih malam pengantin gua, nggak usah dijagain. Romi mengusir Dadang, namun si Dadang ngetok lagi karena pentungannya tertinggal. Romi lanjut menikmati malam pertama, namun di tengah jalan ada yang ngetok lagi. Setelah dibuka, nggak ada orang. Hal itu terulang kembali. Angel yang mengetahui suaminya pingsan melihat belatung dan pocong akhirnya juga pingsan. Di sisi lain, 3 orang laki-laki sedang apok-apokan hingga salah satu dari mereka melihat pocong. Pocong? Pocong tuh. Oh, bego lu. Paginya, Barbara jogging. Ia menyapa banyak orang. Kedua, Barbara bertemu Pak Rusno. Bukannya cantik-cantik sekali ya. Iya, seperti orang situ. Barbara lanjut jogging dan bertemu Banci yang menunggu kiriman surat. Kenapa? Suratnya nggak dibalas-balas ya? Next, Barbara bertemu Romi dan Angel yang beradu di bandulan. Pagi Barbara. Aduh, ngapain sih kok di luar? Terakhir, Barbara bertemu Regina. Regina memamerkan fashion terbarunya. Namun Barbara malah mengomentari tas dan sandalnya. Ini baru aja dipakai trio macan. Udah gitu sendal ini ditanya sama ibu-ibu semua beli di mana. Monik dan Akbar sampai di kompleks Bukit Berbunga dengan disambut Pak Tua yang bermain alat musik. Bomboy memergoki Asbun yang tidur di tembok warga. Monik bertanya ke penjual pecel apakah pernah melihat pocong keliling. Maaf mbak, saya nggak tahu apa-apa. Kurang puas, Monik bertanya kepada para pelanggan. Mereka pergi dan bertemu laki-laki Banci. Ia cerita jika pernah melihat pocong keliling ketika kencan dengan jiwinya. Astrid di luar rumah yang ia akan jual. Ia teleponan dengan calon pembeli rumah, namun ternyata nggak jadi membeli rumahnya karena Pocong keliling bu. Itu isu ibu, ibu bisa aja. Monik dan Akbar terus berjalan hingga bertemu Ciwi Banci. Mereka pun mewawancarainya. Nggak ada pocong keliling di sini mbak, adanya bencong keliling. Astrid kembali memasang plakat rumah dijual di tempat lain. Sementara Jamal, suaminya Astrid, asyik mendekati Barbara yang sedang yoga. Barbara masuk, namun Jamal terus ngikut minta jatah adu jigong. Barbie, itu sih aku Sebuah mobil berhenti di depan rumah yang akan dijual Astrid. Mereka adalah satu keluarga gemuk-gemuk. Rumahnya besar ya. Baru memuji rumah, ada bocil kompleks yang main pocong-pocongan. Pocong keliling, pocong. Mereka yang mendengar hal ini pun langsung naik mobil dan pergi begitu saja. Di tengah jalan, mereka bertemu Astrid. Enggak, rumahnya ada copong, pocong. Barbara meminta Jamal agar nanti malam tidur di rumahnya. Secara kebetulan, Astrid nelpon. Papi. Jamal pun langsung pulang. Astrid cerita jika rumahnya gak ada yang laku karena isu pocong keliling. Jamal langsung menemui Dadang yang lagi jogging. Ia meminta Dadang mengumpulkan warga di rumahnya nanti malam. Warga berkumpul. Dadang pun menegaskan jika tidak ada yang namanya pocong keliling. Pocong keliling itu hanya isu, gosip. Bagi siapapun di sini yang ikut menyebarkan gosip itu, saya anggap subversif. Kebetulan di situ ada Monik dan Akbar. Jamal memberikan alarm di setiap rumah warga yang akan berbunyi jika ada pocong keliling. Lihat. Warga dibubarkan. Monik dan Akbar pun langsung mewawancarai Jamal. Soal pocong keliling. Enggak, itu cuma gosip ya. Sebentar, hanya Pak. isu. Sebentar. Udah. Di sisi lain, Bomboy mendandani Asbun menjadi pocong. 2 orang bocil main mobil remote control. Tiba-tiba ada pocong.
Mereka lari dan bertemu mamanya. Ada pocong di mana? Di rumah kita, Bang. Ternyata itu adalah trik licik Asbun dan Bomboy untuk merampok. Dua bocil dan mamanya sampai di rumah. Yang pasti gak ada pocong. Mereka masuk dan si mama menyuruh kedua anaknya tidur. Si mama baru sadar jika TV-nya hilang. Tak lama si pocong asli datang. Awalnya si mama gak percaya. Namun setelah mengambil belatungnya, Monik dan Akbar hampir putus asa karena nggak kunjung mendapat berita bagus. Mereka memutuskan mau pulang ke Jakarta saja. Cita-cita lu dari kecil jadi reporter kan? Masa belum dapat apa-apa udah nyerah sih? Monik ketakutan dengan kelakuan aneh Pak Tua di belakangnya. Pagi-pagi sekali, Asbun dan Bomboy beraksi, namun ketahuan sama pemilik rumah. Beruntung, si pemilik rumah masih positif thinking dengan mengira mereka adalah wartawan yang mencari berita tentang pocong keliling. Kameranya mana? Kameranya lagi di servis, Bu. Kabel jacknya itu ada kecoa kawi. Pemilik rumah pun mempersilahkan mereka masuk untuk memilih baju buat wawancara besok. Jamal dan Astrid tidur bareng. Mengira Astrid udah tidur, Jamal pergi. Yang pasti dugaan Jamal salah. Barbara yang mendengar ketokan pintu mengira itu Jamal. Ternyata kosong. Barbara menutup pintu. Tiba-tiba terdengar suara ketokan lagi. Mereka nggak peduli karena udah kebelet. Di sisi lain, Dadang masuk ke rumah Jamal dan disambut Astrid. Mereka pun ke kamar dengan Dadang menunjukkan otot-ototnya. Jamal dan Barbara seru-seruan di kamar. Namun sebelum beradu, Barbara punya satu permintaan, yaitu Jamal harus berpakaian superhero dulu. Kurang oke, Bang Cok, mau ganti dong. Yang terakhir, Jamal memakai kostum Batman. Mengira pocong di belakangnya adalah Barbara, Jamal malah grepe-grepe. Jamal pun langsung lari. Romi sebel karena Angel nggak mau membelah buah duren karena takut didatangi pocong akibat bau darah virginnya. Solusinya yaitu Udah deh, abang main gitarnya pakai sabun aja. Asbun dengan kostum pocongnya mengetuk rumah Angel. Angel membuka pintu dan langsung pingsan. Tentu saja Bomboy datang dan mereka langsung beraksi. Di tengah aksinya, mereka tergiur dengan keindahan Angel. Wangi. Merasa ada orang, Bomboy sembunyi. Mengetahui ada pocong, Romi menyiramkan air seninya dan tak lama ia pingsan. Mereka pun segera pergi. Monik dan Akbar mengajak Dadang untuk berburu pocong. Caranya yaitu warga harus menghidupkan alarm ketika melihat pocong. Saat itulah Dadang akan menyiram si pocong dengan air keras. Begitu pocongnya saya lempar, maka sang pocong akan lumer mencair. Jamal membuat kopi sambil teleponan dengan Barbara. Di depan tangga, Astrid datang dan melapor jika perhiasannya hilang. Mereka langsung ngecek. Iya dong, kosong. Astrid pun menuduh Jamal telah memberikan perhiasan itu ke Barbara. Tanpa pikir panjang, Astrid langsung ke rumah Barbara untuk ngelabrak. Ternyata antara Barbara sama Babon gak beda jauh ya, Cin. Namun, Barbara nyekak tuduhan Astrid dengan kenyataan bahwa Astrid menjalin hubungan dengan Dadang. Emangnya gue gak tahu apa tentang hubungan lo dan kegilaan lo sama si lelaki kekal itu? Seorang suami minta jatah ke istrinya. Karena nggak diturutin, si suami marah dan langsung keluar kamar. Para warga lari ke rumah Jamal karena diteror pocong. Mendengar alarm, Dadang, Monika, dan Akbar datang.
Di sisi lain, Asbun dan Bomboy kembali beraksi. Asbun mengetuk pintu dengan kepalanya. Dadang, Monik, dan Akbar masih mencari suara alarm. Namun di tengah jalan, Monik kepleset sehingga ditinggal sendirian. Tentu saja Pocong Keliling siap menemaninya. Tak lama si pocong hilang. Perlahan tapi pasti Monik bangkit dan lari menyusul Akbar. Dadang dan Akbar mendengar ketokan dari salah satu rumah. Merasa ada orang, Asbun dan Bomboy kabur. Sedangkan Monik udah sampai di lokasi. Dadang sampai di rumah yang diketok Asbun dan Bomboy. Tentu saja mereka udah pergi. Akbar melapor jika Monika hilang. Namun Dadang nggak peduli. Bomboy menggendong Asbun melewati pabrik tua. Bomboy membantu Asbun mencopot kostum pocongnya. Tiba-tiba pocong yang asli datang. Akbar berhasil menemukan Monika. Mereka langsung melanjutkan misi mencari pocong. Bomboy menggendong Asbun sampai ke stasiun. Mereka gendong-gendongan hingga menyeberang rel kereta api. Dadang, Monika, dan Akbar sampai di bangunan tua. Namun Dadang gak mau melanjutkan karena sudah keluar dari wilayahnya. Dadang pun pergi begitu saja. Monik dan Akbar melanjutkan perjalanan ke stasiun. Sementara Asbun dan Bomboy berhenti di gedung tua. Mereka masih dikejar pocong yang asli. Pintu rumah Jamal terbuka sendiri ketika semua sedang tidur. Itu adalah ulah pocong keliling. Asbun dan Bomboy sembunyi di balik barang-barang curian mereka. Sementara Monik dan Akbar masuk ke sebuah bangunan tua dan gak sadar ada pocong di belakang mereka. Barbara masuk kamar dan ditemui pocong. Ia lari dan pindah ke kamar lain. Namun Monik dan Akbar bertemu Pak Tua yang mereka anggap aneh tadi pagi. Pak Tua itu cerita penyebab adanya pocong keliling. Scene flashback ketika Dadang dan Barbara menggusur pemukiman warga secara paksa untuk dijadikan kompleks bukit berbunga. Untuk melancarkan aksinya, mereka membakar rumah warga dan menguburkan korbannya secara tidak wajar. Kebetulan ada Dadang dan mendengar pembicaraan mereka. Ia mengancam mau membunuh Monik dan Akbar. Namun pocong keliling datang dan menyerang Dadang hingga menewaskannya. Tak lama Barbara ditangkap polisi dan semua mayat yang dikuburkan tidak layak berhasil dievakuasi. Monik pun menegaskan berita ini di depan kamera Akbar. Pocong keliling atau yang biasa disebut polling merupakan sebuah isyarat bahwa ada kejahatan yang harus terungkap. Mereka bahagia karena berhasil memecahkan misteri ini dan mendapat berita bermutu. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,1 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 4,5. Sampai di sini rangkum film Pocong Keliling 2010 dan see you next video.